Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melihat ayat ini lebih jelas, apabila kita ingin mengeksegesinya, kita perlu melihat juga terjemahan yang lain. King James Version, John 20:19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, "Peace be unto you." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita satu clearness, satu pandangan yang lebih jelas. Dikatakan the same day at evening. Dari sini kita bisa memahami bahwa saat itu ketika murid-murid berkumpul pada malam hari yang disebut itu adalah hari yang sama dengan hari kebangkitan Yesus. Tidak disebutkan di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan then the same day at evening. Maksudnya hari yang sama ketika Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit itu hari pertama dalam minggu itu. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu, Yom Rishon. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan, maksud saya Alkitab bahasa asli sebenarnya memakai bahasa yang lebih khusus. Hari pertama minggu itu disebut dengan Temiaton Sabaton. Nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan tentang berbagai macam sabat, ya, supaya engkau mengerti. Jadi minggu sabat itu dipakai juga untuk menunjukkan keseluruhan minggu itu atau akhir minggu itu dipakai kata sabaton juga. Makanya saya sudah bilang sabat itu bukan berarti hari ke-7, tidak. Ya, wayisebot itu adalah berhenti, beristirahat. Begitu. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas itu. Saya tidak akan mengeksegesis, atau kesempatan ini saya bukan ingin mengeksegesis tentang kata sabat atau tentang pengertian sabat. Tapi yang penting saudara tahu, di dalam bahasa Inggris berkata being the first day of the week, atau di dalam bahasa Indonesia bilang pada hari pertama minggu itu, bahasa aslinya mengatakan miaton sabaton. Begitu ya. Jadi penggunaan kata sabat itu adalah hari-hari. Begitu. Jadi sabat tidak pernah memaksudkan itu hari Sabtu, tetapi hari istirahat. Makanya istilah sabat itu muncul di sini. Padahal tidak menunjuk kepada hari
Sabtu, ya. Menunjuk kepada hari pertama dari minggu tersebut. Nah, dikatakan tadi saya sudah bilang the same day. Jadi hari yang sama saat Yesus bangkit pada pagi harinya, ini malam harinya. Begitu, murid-murid berkumpul bersama di satu tempat. Ya, saya sudah terangkan ayat ini ada kesalahan struktur penempatan kata-kata di sini, sehingga apabila engkau baca di sini seolah-olah murid-murid berkumpul karena takut kepada orang Yahudi. Pintunya makanya dikunci. Bukan, saudara, bukan karena ketakutan kepada orang-orang Yahudi maka mereka mengunci semua pintu. Tidak. Begitu. Ayat ini tidak memaksudkan seperti itu. Ayat ini menunjukkan pertama, ya, saya mau tunjukkan pola jemaat Tuhan. Memang saat itu belum terjadi peresmian jemaat Tuhan. Saya sendiri mempercayai jemaat Tuhan mulai terjadi ketika Roh Kudus pertama kali turun ke dunia memulai pelayanannya. Jadi Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Begitu ya, pelayanan-pelayanan kealahan kita sudah bisa memahaminya. Di Perjanjian Lama kita memahami bagaimana peran Bapa begitu sentral. Kemudian Perjanjian Baru, ya, di mana ketika Yesus mengakhiri masa hukum Taurat itu, maka Yesus melayani. Jadi kita lihat karakter yang menonjol adalah Yesus. Pelayanan Yesus saat itu. Kemudian sesudah Yesus naik ke surga, perannya digantikan oleh Roh Kudus. Zaman kasih karunia, dispensasi anugerah atau dispensasi gereja. Dispensasi di mana kita hidup saat ini adalah dispensasi Roh Kudus. Nah, saudara, saya percaya gereja itu terbentuk ketika dimulainya dispensasi Roh Kudus. Tetapi cikal bakal jemaat, ya, sudah dinyatakan oleh Yesus. Yesus sendiri di dalam Matius sudah menyatakan bahwa dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Matius 18 ayat 20. If there is 2 or 3 people are gathered together in my name, Yesus bilang, I will be there among them. Saudara, ini adalah kenyataan pertama kali Yesus bicara tentang eklesia. Anda bisa temukan ayat-ayat eklesia di dalam Matius 16, lalu Matius 18. Matius 16 ayat 16 menunjukkan pengakuan Petrus mengenai Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Ayatnya bunyi seperti apa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, pengakuan eklesia ini kemudian menjadi satu hal yang khusus. Bahwa eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini menuju terang Yesus, dan mereka membentuk perkumpulan yang disebut dengan eklesia, jemaat, gereja atau church
atau tubuh Kristus di dunia ini. Pengakuannya apa? Eklesia pengakuannya apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah saudara, murid-murid ini kan orang Yahudi semua. Mereka dengan berani mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, atau Allah itu sendiri. Pengakuan mereka ini yang membentuk eklesia membuat mereka harus memisahkan diri dari kumpulan yang pertama, kumpulan Yudaisme yang biasa beribadah di bait Allah pada hari Sabtu. Nah, kalau kita baca di sini dikatakan oleh Alkitab pada hari pertama minggu itu, ya, Yom Rishon atau hari Minggu. Jadi hari Minggu itu hari pertama, saudara, ya kan? Bukan hari Senin yang hari pertama. Kebiasaan kita hari Senin yang pertama, karena hari Senin memulai aktivitas baru. Hari Minggu sebenarnya hari yang pertama kalau Alkitab menjelaskannya. Murid-murid itu berkumpul. Saya sudah jelaskan di dalam seri yang lain, video pengajaran sound doctrine yang lain, bahwa mereka berkumpul karena mereka ingin mengeksersis iman mereka, saling membangun, saling menguatkan. Mereka membuat persekutuan eklesia itu, yaitu di antara jemaat mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai pengakuan iman Mesias itu. Jadi gereja orang-orang yang lahir baru berkumpul bersama dengan orang-orang yang sudah lahir baru. Berkumpul juga di atas sound doctrine. Sound doctrine-nya apa? Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah saudara, ini kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi sejak murid-murid percaya bahwa Yesus itu Mesias. Makanya saya bilang, kalau engkau punya pengakuan Mesias, pengakuan eklesia sound doctrine itu, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup sesuai dengan pengakuan Petrus, Matius 16 ayat 16, engkau tidak akan takut terhadap apapun. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikaruniai Allah. Percaya kepada sound doctrine, berdiri teguh di atas sound doctrine, dan apa? Mempraktekkan sound doctrine, menjadikan sound doctrine sebagai gaya hidupmu. Makanya pengajaran itu penting, saudara. Belajar pengajaran yang benar bisa mempraktekkan praktek iman yang benar. Murid-murid menyadari itu. Tadinya mereka biasa berkumpul di hari Sabtu yang merupakan Sabat Yahudi. Sekarang mereka kumpul pada hari Minggu. Pada waktu itu kan mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ada sebagian orang yang percaya Yesus bangkit. Ini hari yang bersamaan. Tapi ini adalah momentum yang tepat. Mengapa? Ketika mereka berkumpul waktu itu, Yesus Kristus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, damai sejahtera Allah bagi kamu. Matius 18 ayat 20 digenapi, saudara. Matius 18 ayat 20
digenapi. Iya kan? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus langsung berkata saat itu apa? Yesus berkata, Eirene. Luar biasa kan ini? Apa yang diucapkan Tuhan digenapi olehnya. Firman Allah tidak pernah gagal. Amin. Katakan amin. Firman Allah selalu digenapi. Amin. Matius 18 ayat 20 Yesus bilang, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. If there is 2 or 3 people are gathered together in my name, I will be there among them. Nah, ini terjadi saat mereka berkumpul bersama. Kan ini lebih dari 2-3 orang ini, murid-murid Tuhan. Banyak. Tidak dicatat jumlahnya, mungkin lebih dari 100. Karena sesuai dengan kesaksian hari Pentakosta, ada 120 orang yang berkumpul. Berarti 120 orang ini sudah terbiasa mereka berkumpul bersama. Mereka berkumpul tidak disuruh, tetapi kebiasaan baru yang mereka buat. Kebiasaan apa lagi yang Yesus ajarkan? Melakukan perjamuan kudus. Memecahkan roti, melakukan perjamuan Tuhan, melakukan perjamuan suci. Karena ini adalah perintah Tuhan. Jadi lihat kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ketika engkau mentaati firman Tuhan, melakukan sound doctrine, Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidupmu. Amin. Janji Tuhan digenapi. Jadi mereka tidak berkumpul di situ karena takut kepada orang Yahudi. Tapi mereka berkumpul untuk saling menguatkan. Untuk berbagi sound doctrine. Untuk mengeksersis iman mereka. Berkumpul sesama orang percaya. Mereka tidak lagi berkumpul di hari Sabat. Mereka berkumpul di hari Minggu. Mereka juga berkumpul atas dasar persamaan sound doctrine. Sound doctrine mereka adalah Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian mereka berkumpul di situ untuk memecahkan roti. Dan mereka melakukan perjamuan kudus. Yang paling penting mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 42. Saya bacakan ayat itu, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.